Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bilhamasa wassa'adah. Alhamdulillah pagi ini semangat ya untuk belajar ya. Semangat. Ya, kalau begitu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Saya absen dulu ya. Adelina, Aina, Aisyah, Alifa, Anjalika. Baik, sebelum dimulai belajar kita ice breaking dulu ya, biar semangat, biar konsentrasi. Oke, semuanya perhatikan. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, pertanyaannya nanti yang bisa tunjuk tangan ya. 1000 dikurangi 10 sama dengan berapa? Silahkan. 1. Benar apa enggak? Salah. Siapa yang bisa? Ya. 2. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Konsentrasi. Oke, 100 ditambah 10 sama dengan berapa? Ya, berapa? 3. Betul. Baik, saya akan tanya tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Coba, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Muna. Jadi kemarin itu membahas tentang pengertian Al-Quran, yang dimana ada beberapa ulama yang berpendapat tentang definisi Al-Quran. Salah satunya itu dari Subhi Sholeh, yang dimana beliau berpendapat bahwa Al-Quran wal kitabul mu'ajizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Ya, betul sekali. Plus untuk Mbak Muna. Baik, siapa yang bisa mengartikan pengertian Al-Quran menurut Subhi Saleh yang telah disebutkan sama Mbak Muna tadi? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Salwa. Jadi arti dari pendapat dari Subhi Saleh tadi, Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat, yang mana itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di dalam mushaf, yang diturunkannya itu secara mutawatir, dan jika kita membacanya itu bernilai pahala. Ya, bagus sekali. Ya, baik. Materi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Al-Quran. Baik. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini menjelaskan nama-nama Al-Quran, kemudian menganalisis nama-nama Al-Quran dan menunjukkan ayat yang terkait. Kemudian yang ketiga, menyajikan hasil analisis pengertian nama-nama Al-Quran. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan tema-tema di atas ya. Tema-tema ini menjelaskan nama-nama Al-Quran, kemudian analisis nama-nama Al-Quran, juga menyajikan hasilnya. Jadi nanti masing-masing kelompok maju untuk menjelaskan hasil daripada hasil diskusi tadi, begitu ya. Ya, baik. Di samping tujuan pembelajaran juga ada pertanyaan pemantik untuk tambahan untuk bahan diskusi, ya. Pertanyaan pemantiknya adalah mengapa Al-Qur'an mempunyai banyak nama, ya. Ini kenapa kira-kira? Kemudian
apa sih manfaatnya kita itu mengetahui nama-nama Al-Quran? Jadi apakah hanya sekedar untuk hafal saja atau bagaimana? Yang terakhir kemudian jika Al-Quran itu adalah petunjuk untuk hidup, maka bagaimana seharusnya kita sebagai pelajar berinteraksi ya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran tersebut. Jadi silakan pertanyaan pemantik ini menjadi bahan diskusi teman-teman semua. Gitu ya. Baik, teman-teman semua, ini kita akan melihat materi tentang nama-nama Al-Quran ya dari video yang akan saya tayangkan. Silahkan diperhatikan. Baik, berikutnya silahkan dibagi menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan tema nama-nama Al-Quran itu. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini saya akan membagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik untuk bahan diskusi. Nanti setelah selesai nanti dipresentasikan di depan. Ya, silahkan didiskusikan. Oke, selesai diskusinya? Sudah selesai? Oke, berikutnya silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raufa Rafida Kusuma. Saya Talita Hasna. Kami di sini adalah perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi terkait nama-nama Al-Quran.
Seperti yang sudah kami diskusikan, nama-nama Al-Quran itu ternyata ada banyak sekali. Ada yang berpendapat 78 nama, ada yang berpendapat 55 nama, dan banyak lagi. Tapi yang akan kami bahas dan presentasikan di depan ini tentang 5 nama Al-Quran yang paling populer dan terkenal. Yang pertama itu ada nama Al-Quran itu sendiri. Nah, nama Al-Quran ini adalah yang paling populer atau yang paling disematkan di dalam kitabullah tersebut. Kemudian ayat-ayat terkaitnya itu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini tercantum nama Al-Quran, unzila fihil Quran. Kemudian ayat yang berikutnya Quran surah Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. dalam ayat ini juga tercantum nama Al-Quran pada lafadz quri'al Quran yang berarti dibacakan Al-Quran. Lalu ayat berikutnya Quran surah At-Taha ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, kemudian nama Al-Quran yang kedua itu ada Alkitab. Alkitab di sini atau juga yang disebut sebagai Kitabullah yang berarti kitab suci Allah yang juga berarti yang ditulis. Alkitab di sini juga berarti yang ditulis. Kemudian adapun ayat-ayat yang terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. dalam ayat ini juga tertulis nama Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian nama yang ketiga itu adalah Al-Furqan atau yang artinya pembeda. Pembeda di sini maksudnya adalah pembeda antara hak yang batil. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang hak atau kebenaran dan kebatilan. Dan maksud Al-Furqan di sini adalah untuk membedakan antara kebenaran tersebut dan kebatilan ini. Kemudian ayat yang terkaitnya itu Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Di sini sudah jelas tercantum Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Nah, Al-Furqan di sini yang dimaksud menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini yang berarti Al-Qur'an itu sendiri. Lalu nama yang keempat itu ada Az-Dzikr yang artinya pemberi peringatan. Jadi maksudnya di sini itu melalui Al-Qur'an itu Allah itu memberi kita peringatan. Nah, ini tertulis dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, yang berarti itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, di sini menurunkan Al-Qur'an yang dimaksud dalam terjemahan ini itu az-dzikr dari lafadz az-dzikr itu ya Al-Qur'an itu sendiri yang dimaksudkan sebagai pemberi peringatan. Kemudian yang terakhir itu ada at-tanzil yang artinya diturunkan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, di sini berarti sesungguhnya At-Tanzil di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi dalam lafaz tersebut ditulis At-Tanzil, tapi kita bisa menerjemahkannya sebagai Al-Qur'an. Sekian presentasi tentang materi nama-nama Al-Qur'an dari kami. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1 presentasinya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Harisa Maula. Dan saya Nadia Usna. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai nama-nama Al-Quran.
Oke, jadi yang pertama, mengapa Al-Quran mempunyai banyak nama? Al-Quran ini mempunyai banyak nama karena Al-Quran ini juga mempunyai banyak fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Lalu yang kedua, Al-Quran juga sebagai Az-Zikr, yang mana yang berarti yang memberikan peringatan. Di sini memberikan peringatan kepada semua manusia perihal yang harus kita lakukan apa saja di dunia dan sebagai pengingat kita agar kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu di dunia ini. Kemudian yang kedua ada manfaat dari mengetahui nama-nama Al-Quran. Jadi dengan kita mengetahui nama-nama Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran ini memiliki banyak fungsi. Jadi Al-Quran bukan hanya sebatas kitab suci saja, tetapi dalam Al-Quran ini memiliki banyak kandungan. Kemudian kita dengan fungsi Al-Quran itu dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, jika Al-Quran adalah petunjuk hidup, lalu bagaimana sih kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ketika kita sudah mengetahui nama-nama Al-Quran, ternyata nama-nama Al-Quran itu juga berdasarkan karena fungsi-fungsi Al-Quran yang banyak. Dari situ kita sebagai pelajar dapat menambah wawasan terkait apa saja fungsi-fungsi Al-Quran, dan selain kita menambah wawasan, juga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, di mana Al-Quran dalam Quran tersebut, dalam surat tersebut menjelaskan tentang penjagaan lingkungan. Kita sebagai pelajar harus mengetahui tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik menanam pohon dan lain sebagainya. Dan dari Quran surat tersebut kita dapat merefleksikannya sesuai dengan Al-Quran tanpa menyeleweng dari Al-Quran. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita sudah belajar pada hari ini tentang nama-nama Al-Quran ya. Dari awal, kemudian diskusi bersama teman-teman, sehingga hari ini bisa kita simpulkan. Kira-kira apa kesimpulannya? Ya, dari pembelajaran hari ini apa saja kira-kira kesimpulannya? Yang pertama, dapat mengetahui nama-nama Al-Quran dan fungsinya. Ya, yang kedua, dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, dapat menambah keimanan kita. Yang keempat, semakin cinta pada Al-Quran. Ya, alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Senang nggak belajarnya? Senang ya? Tidak ngantuk ya? Tidak. Bisa menambah wawasan, bisa menambah keaktifan dalam belajar ya. Ya, oke. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan tidak untuk pelajaran hari ini? Tidak. Cukup ya? Cukup Pak? Bisa dipahami semua ya? Baik, baiklah. Terima kasih hari ini sudah bisa belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda diyazina ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.